Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Santoso, peserta orientasi PDKK Angkatan 13 tahun 2026. Izinkan saya untuk memaparkan laporan orientasi PDKK pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PDKK bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan tema peningkatan data pendukung dalam percepatan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah atau SLHD yang terintegrasi. Latar belakang: pegawai P3K memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dasar hukum pelaksanaan orientasi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap P3K yang baru diangkat untuk menjalani masa orientasi. Urgensi penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah. Dokumen status lingkungan hidup daerah merupakan laporan tahunan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen ini pula yang menjadi dasar penilaian penghargaan Nirwasita Tantra dan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dasar hukum penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Isu prioritas lingkungan hidup daerah. Dalam penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah atau SLHD, salah satu muatannya adalah merumuskan isu prioritas lingkungan hidup dengan proses partisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Cirebon. Yang menerapkan 5 isu prioritas lingkungan hidup daerah meliputi pencemaran air, penurunan kualitas lingkungan akibat sampah dan limbah, tingginya alih fungsi lahan, tingginya risiko bencana, serta ketersediaan air yang tidak memadai. Dalam penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, terdapat 3 tantangan utama, yakni kurangnya informasi data pendukung, keterlambatan proses pengumpulan data, dan keterbatasan validasi data lingkungan, sehingga mempengaruhi terhadap validasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu diupayakan optimalisasi tata kelola pengumpulan data, percepatan proses, dan peningkatan kualitas laporan melalui sistem digitalisasi yang terintegrasi. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan orientasi PDKK ialah memastikan kegiatan orientasi PDKK berjalan dengan lancar dan efektif. Tujuan orientasi: meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Tujuan penyusunan rencana hasil kerja: memperkuat digitalisasi dan integrasi data atau informasi lingkungan melalui sistem Sipelita, mendukung upaya meraih penghargaan bergengsi Nirwasita Tantra dari pemerintah pusat. Visi Kabupaten Cirebon: terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misi Kabupaten Cirebon yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir atau yang kelima, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan aman, sekaligus mendukung untuk penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Renstra dan program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendukung misi kelima Kabupaten Cirebon dengan menghadirkan lingkungan asri, aman, dan nyaman melalui pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan mitigasi risiko bencana. Adapun program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yakni Kampung Bersih, Lingkungan Bebas Kumuh, modernisasi pengelolaan sampah, pengembangan sistem informasi manajemen lingkungan hidup berbasis IT, pengembangan taman keanekaragaman hayati, pembangunan taman atau alun-alun kecamatan, pengembangan perlindungan pesisir, Cirebon bebas banjir, pembentukan kampung tangguh bencana,
penghijauan lahan kritis atau lahan tidak produktif, atau area lindung dan resapan air. Di antara program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini, ada program prioritas pengembangan sistem informasi manajemen lingkungan hidup berbasis IT yang menjadi pedoman menyusun rencana hasil kinerja PDKK. Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai wakil yaitu Sekretaris Dinas. Kepala Dinas membawahi langsung Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Bidang PKPL, Kepala Bidang PLPH, dan Kepala UPTD Pembersihan Api Sampah, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, serta para pejabat fungsional dan struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Tupoksi PDKK. Tugas pokok PDKK mengumpulkan data pelayanan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku, menata data laporan operasional, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta merumuskan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan pimpinan baik secara tertulis ataupun lisan. Fungsi PDKK. Fungsi PDKK bidang tata lingkungan ialah pelayan informasi publik di bidang tata lingkungan, mengolah data analisis bidang tata lingkungan, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tata lingkungan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Berikut ini merupakan metrik rencana hasil kinerja PDKK untuk mencapai target atau tujuan dari rencana aksi yang disusun dengan pendekatan SMART. Yang pertama, yaitu kegiatan pembentukan tim koordinasi penyusunan dokumen status lingkungan hidup dengan tujuan kinerjanya menyiapkan tim teknis yang sah, kompeten, dan kolaboratif. Indikator pencapaiannya yaitu komposisi anggota tim ideal tercapai 100% dan waktu pelaksanaannya yaitu setiap bulan Januari. Yang kedua, kegiatan penyusunan SK tim penyusun dokumen status lingkungan hidup daerah dengan tujuan kinerjanya membuat dasar hukum yang sah dengan rincian tegas dan fungsi yang jelas. Indikator pencapaian. Tersedia satu dokumen surat keputusan Bupati Cirebon dan waktu pelaksanaannya yaitu setiap bulan Februari. Yang ketiga, yaitu koordinasi dan permintaan data pendukung dengan tujuan kinerjanya menyediakan data yang akurat dan relevan dari berbagai instansi. Dan yang terakhir dari rencana aksi ini yaitu pemanfaatan informasi dan digitalisasi dokumen status lingkungan hidup dengan tujuannya yaitu menyampaikan hasil penyusunan dokumen status lingkungan hidup berbasis digital. Indikator pencapaiannya yakni pemanfaatan informasi dan digitalisasi terintegrasi dengan sistem Sipelita dan waktu pelaksanaannya setiap bulan Oktober atau November pada setiap tahunnya. Rencana hasil kinerja PDKK ini merupakan wujud nyata integrasi dari nilai-nilai berakhlak. Misalnya, pembentukan tim penyusunan koordinasi dokumen status lingkungan hidup merupakan cerminan dari kolaboratif dan kompeten. Langkah akhir dari rencana aksi ini adalah memanfaatkan atau mengintegrasikan seluruh data dan laporan ke dalam aplikasi Sipelita atau sistem informasi pelaporan dan pengawasan lingkungan terpadu yang sejalan dengan nilai adaptif dan kompeten, menciptakan sebuah ekosistem data lingkungan yang efisien, transparan, dan terpadu. Kesimpulannya ialah informasi dalam SLAD adalah dasar krusial dari perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon dan dengan dukungan semua pihak, penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah dapat selesai tepat waktu, akurat, dan terintegrasi secara digital melalui Sipelita. Adapun saran dari kegiatan ini ialah mengadopsi teknologi digital dan inovasi untuk efisien penyusunan dokumen
status lingkungan hidup daerah, dan melakukan pemantauan lingkungan hidup yang konsisten dan berkelanjutan. Berikut ini merupakan lampiran dan dokumentasi selama proses penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, mulai dari pembentukan tim koordinasi penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah, hingga implementasi pelaporan data yang terintegrasi dengan sistem Sipelita. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mari kita bersinergi lagi demi keberlangsungan lingkungan hidup Kabupaten Cirebon lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.